Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Pemerintah Palestina menegaskan kepercayaannya terhadap Indonesia sebagai salah satu negara yang selalu konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Hal itu disampaikan utusan khusus Presiden Palestina Mahmud Al-Habash usai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Selasa 18 Maret. Dalam pertemuan tersebut, Al-Habash juga menyerahkan surat khusus dari Presiden Palestina Mahmud Abbas kepada Prabowo. Surat tersebut berisi pesan terkait hubungan bilateral antara Indonesia dan Palestina serta situasi terkini yang dihadapi rakyat Palestina. Di surat itu, Palestina juga menceritakan situasi buruk di Palestina di bawah agresi Israel yang terus berlanjut. Al-Habash menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya juga memberikan penjelasan terkait kondisi Palestina saat ini. Ia dan pemerintah Palestina turut menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Indonesia terhadap perjuangan dan hak-hak rakyat Palestina. Lebih lanjut, pertemuan itu semakin menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina serta mempererat hubungan antara kedua negara. Adapun hadir dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan dirinya tidak akan mundur dari Kabinet Merah Putih. Pernyataan ini menanggapi berbagai spekulasi mengenai kemungkinan pengunduran dirinya. Mengutip Kompas.com, hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Jakarta pada Selasa 18 Maret. Lantas Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai instrumen vital pembangunan nasional. Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi Kemenq, Denny Suryantoro juga telah membantah isu pengunduran diri tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad juga memastikan Sri Mulyani tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia dalam keadaan yang kuat. Bahkan juru bicara Kepresidenan Hariko Satriawibawa juga menyebut kabar mundurnya Sri Mulyani sebagai hoaks. Kendati demikian, pemerintah meminta masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Saya tegaskan, saya ada di sini berdiri dan tidak mundur. Ya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN. Itu ya. Kodam 2 Sriwijaya dengan Polda Lampung melakukan investigasi untuk menguak kasus penembakan 3 anggota polisi saat grebek judi sabung ayam. Investigasi gabungan dilakukan untuk memastikan apakah ada orang lain yang melakukan penembakan terhadap 3 orang anggota polisi.
Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syaputra Siregar menuturkan, lokasi sabung ayam yang digerebek tersebut berada di kawasan hitam. Karena mudahnya peredaran senjata di kawasan itu, tim gabungan pun perlu mendalami lagi apakah ada orang lain lagi yang memiliki senjata api atau ikut melakukan penembakan terhadap 3 anggota polisi. Selain itu, Eko menuturkan dalam kasus penembakan ini masih banyak yang perlu dibuktikan. Misal saja siapa yang menembak dan apa senjata yang digunakan. Diwartakan sebelumnya, Kolonel Eko Syaputra Siregar mengatakan pihaknya tengah menyelidiki soal dugaan keterlibatan anggota TNI. Dia mengatakan ada sanksi tegas yang bakal diberikan apabila benar ada anggota TNI yang terlibat dalam insiden ini. Pemerintah Indonesia berhasil merepatriasi atau memulangkan 554 warga negara Indonesia atau WNI ke tanah air yang sebelumnya menjadi korban online scam di kawasan konflik sekaligus industri penipuan daring di Myawadadi, Myanmar. Repatriasi ratusan WNI ini dilakukan secara bertahap di mana 400 orang dari 2 kelompok penerbangan telah tiba lebih dulu Selasa pagi dan siang tadi pada 18 Maret, sementara 154 lainnya menyusul Rabu besok. Dari 400 orang yang tiba hari ini, 313 merupakan laki-laki dan 87 perempuan. Ada 6 perempuan dalam kondisi yang hamil. Dari 400 WNI yang sudah tiba di tanah air, mayoritas dari mereka berasal dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jakarta, dan Sulawesi Utara. Proses pemulangan ini berawal dari ratusan WNI diseberangkan ke kota Mae Sot di Thailand dari Myawadadi, Myanmar. Setelah pemeriksaan kesehatan dan screening dari otoritas Thailand, ratusan WNI bergerak lewat darat menggunakan bus dan menempuh 9 jam perjalanan menuju Bandara Don Muang di Bangkok. Selanjutnya mereka diterbangkan ke Indonesia menggunakan pesawat yang sudah dicharter. Pemulangan WNI ini dilakukan oleh Satgas Gabungan dari KBRI Yangon, KBRI Bangkok, dan TNI Polri serta dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri RI. Ratusan WNI yang tiba di tanah air turut disambut sejumlah perwakilan pemerintah.
Sejumlah pejabat Hamas terbunuh dalam serangan udara yang diluncurkan Israel di jalur Gaza. Meski demikian, kelompok perlawanan Palestina mengaku tak gentar menghadapi serangan militer rezim Zionis ke depannya. 5 pejabat Hamas dilaporkan terbunuh dalam serangan tersebut. Tak hanya itu, Naji Abu Saif yang dikenal sebagai Abu Hamzah, juru bicara Brigade Al-Quds juga terbunuh. Serangan tersebut juga menewaskan istrinya dan beberapa anggota keluarganya di kamp pengungsi Nusairah, Gaza Tengah. Abu Hamzah dikenal gigih membela perlawanan dan hak-hak rakyat. Juru bicara yang syahid ini dikenal sebagai suara perlawanan dan tidak gentar dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Dia juga dikenal fasih dalam berbicara dan berani dalam sikap heroiknya membela perlawanan dan hak-hak rakyat Palestina. Maka Jihad Islam Palestina mengutuk pembunuhan itu. Mereka menyebut Amerika Serikat turut memberikan bantuan dalam melakukan serangan. Diketahui Israel melancarkan serangan terbarunya sejak dimulai gencatan senjata pada Selasa 18 Maret dini hari waktu setempat. Lebih dari 400 warga dilaporkan tewas termasuk beberapa pejabat senior Hamas. Perwira tinggi polisi juga termasuk di antara korban tewas.